Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan baik. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami tubuh yang sehat sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Gideon. Ya, kisah tentang Gideon ini tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Mari kita saksikan kisah Gideon dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 7. Suatu hari malaikat Tuhan mendatangi seorang pria bernama Gideon yang sedang bekerja di kebun keluarganya. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya. Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Kaumku adalah kaum yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku yang paling muda di antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Setelah berbicara lagi dengan malaikat, Gideon percaya dan setuju untuk melakukan yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau." Tuhan menyuruh Gideon berkata, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu 22.000 di antaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air." Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Maka hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Selanjutnya Tuhan memberi Gideon perintah yang aneh, yaitu setiap orang membawa sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Kemudian pada tengah malam, Gideon dan pasukannya berperang dan mengepung kem musuh saat mereka sedang tidur. Ketika semua sudah di posisinya, mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung yang di tangan mereka, sambil berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Mendengar suara itu, tentara musuh terbangun. Mereka menjadi ketakutan dan melarikan diri. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan cerita tentang Gideon, ya. Kita lihat awalnya Gideon merasa dirinya lemah. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Tetapi karena Gideon percaya dan dia mau dipakai Tuhan, akhirnya Tuhan pun menyertai Gideon dan membuat Gideon berhasil di dalam memenangkan pertempuran melawan musuhnya. Nah, kita mau belajar anak-anak seperti Gideon, ya. Jangan merasa diri kita lemah, kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau kita tidak bisa memiliki talenta apapun. Jika kalian mau percaya dan mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kalian untuk melakukan, dan Tuhan akan memakai kalian menjadi alatnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu cerita kita.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang Gideon. Tuhan, biar kiranya setiap kami tidak memandang diri kami lemah, karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, shalom, Tuhan memberkati.